Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 basis data kelas A. Kami akan mempresentasikan materi tentang normalisasi dalam database. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kita mengelola data agar lebih rapi, efisien, dan tidak berantakan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nasyira dengan NIM 404250006 sebagai moderator. Dan ada pun rekan saya. Perkenalkan, saya Rizky Karima dengan NIM 40425014. Perkenalkan, nama saya Sabina Nurfat Maluna dengan NIM 40425025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 40425030. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada definisi normalisasi. Nah, normalisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat kumpulan entitas yang sesuai dengan karakteristik atribut entitas sehingga terbentuk entitas yang sederhana, tidak berlebihan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu berkualitas baik. Normalisasi juga disebut sebagai proses pengubahan data ke dalam bentuk standar atau normal agar memudahkan pengolahan dan analisis data. Jadi intinya, normalisasi ini membantu kita mengubah data yang awalnya mungkin berantakan atau duplikat menjadi lebih terstruktur dan efisien. Kalau dianalogikan, normalisasi itu seperti kita merapikan lemari yang tadinya itu berantakan menjadi tersusun rapi, karena lebih mudah dicari dan tidak menumpuk. Kemudian ada tujuan dari normalisasi. Tujuan dari normalisasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk menghilangkan data yang berulang atau redundansi data pada atribut. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas database. Dan yang ketiga, untuk mempermudah proses update atau perubahan data. Jadi, dengan normalisasi, kita tidak perlu menyimpan data yang sama berkali-kali. Selain tujuan, normalisasi juga mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu dari sisi konsistensi data. Dengan normalisasi, setiap data hanya disimpan di satu tempat. Jadi kalau ada perubahan, kita cukup mengubah di satu bagian saja. Ini penting supaya tidak terjadi perbedaan data di tempat lain yang bisa membuat sistem menjadi kacau. Yang kedua, ada mengurangi redundansi atau duplikasi data. Artinya, data yang sama itu tidak disimpan berulang-ulang. Selain menghemat penyimpanan, ini juga membuat database lebih ringan dan tidak ribet saat digunakan. Yang ketiga, itu ada memudahkan maintenance. Karena struktur tabel sudah dipisah dan terorganisir dengan baik, kita jadi lebih mudah dalam mengelola, memperbaiki, atau mengembangkan database ke depannya. Selain itu, normalisasi juga membantu kita menghindari berbagai jenis error atau yang disebut anomali. Misalnya ada anomali insert, yaitu saat kita tidak bisa menambahkan data karena struktur tabel yang kurang tepat. Lalu ada anomali update, di mana data bisa jadi tidak konsisten karena tersimpan di banyak tempat. Dan yang terakhir itu ada anomali delete, yaitu ketika kita menghapus satu data, tapi justru data penting lainnya itu ikut hilang. Jadi, bisa kita simpulkan, normalisasi itu bukan cuma soal teori, tapi sangat penting untuk menjaga agar database sendiri tetap rapi, konsisten, dan minim kesalahan. Dalam normalisasi, ada beberapa aturan penting yang harus diperhatikan supaya database bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, setiap kolom itu harus berisi nilai atomik. Artinya, dalam satu sel tidak boleh ada lebih dari satu data. Misalnya, tidak boleh menulis laptop, mouse dalam satu kolom, tapi harus dipisah menjadi baris yang berbeda. Tujuannya sendiri supaya data itu menjadi lebih rapi dan mudah diproses. Yang kedua, setiap tabel itu harus memiliki primary key. Primary key ini berfungsi sebagai penanda unik untuk setiap baris data. Jadi tidak boleh ada dua data yang sama persis karena setiap data harus bisa dibedakan dengan jelas. Dan yang ketiga ada ketergantungan fungsional. Harus jelas, maksudnya setiap data dalam tabel itu harus benar-benar bergantung pada kunci utama. Jadi hubungan antar data itu harus logis dan tidak asal terhubung. Dan yang terakhir, itu tidak boleh ada ketergantungan transitif. Artinya, sebuah data itu tidak boleh bergantung pada data lain yang bukan kunci utama. Misalkan, jika A menentukan B dan B menentukan C, maka C seharusnya tidak langsung disimpan bersama A. Ini penting supaya tidak terjadi keracuan dan duplikasi data. Jadi secara sederhana, aturan-aturan ini itu dibuat agar database itu menjadi lebih terstruktur, tidak membingungkan, dan mudah digunakan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses merapikan data dalam database supaya lebih terstruktur, tidak terulang, dan mudah dikelola. Bentuk normalisasi yang pertama ada first normal form. First normal form adalah tahap paling awal dari proses normalisasi. Pada tahap first normal form,
Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap data dalam tabel itu sederhana dan tidak berulang. Artinya, satu kolom hanya boleh berisi satu nilai saja, bukan kumpulan nilai. Kemudian, syarat agar tabel dapat memenuhi first normal form yaitu yang pertama ada setiap kolom harus memiliki nilai atomik atau tidak bisa dipecah lagi. Maksudnya, satu sel hanya berisi satu data. Tidak boleh ada data yang digabung dalam satu kolom. Kemudian, setiap baris harus memiliki kunci utama atau primary key yang unik. Artinya, setiap data bisa dibedakan satu sama lain. Tidak boleh ada data yang benar-benar sama persis. Dan yang terakhir, tidak boleh ada data yang berulang atau repeating group. Misalnya, kolom nomor telepon berisi lebih dari satu nomor dalam satu sel. Ini harus dipisah agar tidak berulang dalam satu kolom. Nah, ini contoh gambar tabel sebelum normalisasi. Datanya masih belum tersusun dengan baik karena terdapat satu kolom yang berisi lebih dari satu nilai, yaitu pada kolom produk yang berisi laptop dan mouse. Produk ini dalam satu baris. Hal ini membuat data menjadi kurang rapi dan sulit untuk dikelola, karena satu kolom seharusnya hanya berisi satu jenis data saja. Selain itu, kondisi seperti ini juga bisa menyebabkan kesulitan saat melakukan pencarian, pengolahan, atau penambahan data karena informasinya tercampur dalam satu tempat. Kemudian, pada gambar tabel setelah first normal form, data sudah diperbaiki dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi satu per baris. Contohnya, pesanan dengan order ID-nya 101 yang sebelumnya memiliki dua produk dalam satu kolom, sekarang dipecah menjadi dua baris, satu untuk laptop dan satu lagi untuk mouse. Dengan begitu, setiap kolom hanya berisi satu nilai saja atau nilai atom, sehingga data menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Meskipun pada tahap ini masih terdapat pengulangan data seperti customer name dan order ID, hal tersebut memang wajar di tahap first normal form. Yang terpenting adalah data sudah tidak lagi memiliki nilai ganda dalam satu kolom. Perubahan ini membuat database lebih terstruktur dan siap untuk dilanjutkan ke tahap normalisasi berikutnya agar semakin efisien dan minim redundansi. Oke, bentuk-bentuk yang kedua ada second normal form, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial atau atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Selain itu, kunci atribut harus unik dan bisa mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Nah, di sini ada pula syarat-syarat second normal form. Yang pertama, sudah memenuhi first normal form. Yang kedua, semua kolom non-primary key itu harus bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key. Nah, jadi pada tahap normalisasi yang kedua ini, data sudah disusun agar tidak terjadi ketergantungan parsial. Yang artinya, setiap atribut itu yang bukan kunci utama harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, seperti pada contoh itu, data dipisahkan menjadi dua tabel, yaitu tabel order dan tabel order detail. Oke, jadi di tabel order ini hanya berisi informasi utama dari sebuah pesanan, yaitu order ID yang sebagai primary key. Dan yang kedua ada customer name, yang dimana tabel ini menunjukkan siapa pelanggan yang melakukan setiap pesanan. Misalnya, order ID 1 dilakukan oleh Randy, dan order ID 2 dilakukan oleh Rani. Nah, sedangkan di tabel order detail itu berisi rincian dari setiap pesanan, yang dimana di dalam tabel ini tuh terdapat order ID, produk, dan supplier. Satu order ID bisa memiliki lebih dari satu produk, sedangkan dari data produk itu dipisahkan dari tabel utama. Contohnya pada order ID ini terdapat dua produk, yaitu laptop dan mouse. Yang keduanya ini berasal dari supplier HP. Sementara itu order ID 2 itu hanya memiliki satu produk, yaitu tablet dari supplier Apple. Nah, kenapa pemisahan ini dilakukan? Jadi pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan data dan untuk memastikan bahwa setiap atribut itu bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Nah, dengan begitu struktur database ini menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Selain itu, pemisahan ini juga membantu untuk memperjelas hubungan antar data, sehingga data pelanggan ini tidak lagi tercampur dengan data produk, yang dimana setiap informasi disimpan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, hal ini itu membuat database menjadi lebih konsisten. Karena jika terjadi perubahan, misalnya pada nama pelanggan atau supplier, perubahan ini cukup dilakukan pada satu bagian saja, tanpa harus mengubah di banyak baris. Kemudian, dengan kondisi seperti ini, pengolahan data juga menjadi lebih mudah, baik saat menambahkan data baru, memperbarui data, maupun menghapus data. Nah, struktur yang sudah memenuhi second normal form itu membuat database lebih terorganisir dan siap untuk dikembangkan ke tahap normalisasi berikutnya tanpa menimbulkan masalah ketergantungan sebuah data. Oke, terima kasih. Bentuk-bentuk normalisasi data yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang normal form.
Tri-normal form adalah tahapan normalisasi database di mana sebuah tabel harus sudah bebas dari ketergantungan tidak langsung atau yang sering disebut ketergantungan transitif. Artinya, setiap atribut dalam tabel harus bergantung langsung pada primary key, bukan melalui kolom lain. Jika masih ada kolom yang bergantung pada kolom non-key, maka kolom tersebut belum memenuhi tri-normal form. Tujuan dari 3NF adalah untuk mengurangi redundansi data, mencegah interkonsistensi, serta membuat struktur database menjadi lebih rapi dan efisien. Dengan menerapkan 3NF, setiap data disimpan sesuai fungsinya dan hubungan antar data menjadi lebih jelas. Kemudian, dalam sistem ini, data dibagi menjadi beberapa tabel sesuai dengan fungsinya. Dapat dilihat pada tabel, pada saat ada pemesanan masuk, data pertama yang dicatat ada di tabel order. Di sini hanya disimpan order ID dan customer ID. Artinya, tabel ini hanya fokus mencatat siapa yang memesan tanpa menyimpan detail lain seperti nama customer. Nah, mengapa hal ini bisa seperti itu? Karena nama customer sudah punya kolom tersendiri atau tempat sendiri. Nah, informasi lengkap tentang pelanggan disimpan di tabel customer. Di tabel ini ada customer ID dan customer name. Nah, dengan cara ini, nama customer tidak ditulis berulang-ulang di setiap pesanan. Selanjutnya ada tabel produk, yang berisi daftar produk seperti laptop, mouse, dan tablet. Setiap produk punya produk ID, nama produk, dan juga supplier ID. Artinya, setiap produk sudah dikaitkan langsung dengan siapa pemasoknya. Lalu, data pemasok disimpan di tabel supplier. Di sini hanya ada supplier ID dan supplier name. Jadi, informasi supplier juga tidak dicampur ke tabel lain, tetapi dipisah agar lebih rapi dan tidak berulang. Terakhir, ada tabel order detail. Ini adalah bagian penting karena berfungsi sebagai penghubung antara pesanan dan produk. Di tabel ini kita bisa tahu satu pesanan membeli produk apa saja. Misalnya, order ID 1 membeli produk ID 1 dan 2. Jadi, satu pesanan bisa punya banyak produk, dan satu produk bisa muncul di banyak pesanan. Nah, jika dilihat dari keseluruhan, setiap tabel punya tugas masing-masing, dan tidak saling tumbang tindih. Data pelanggan tidak ikut tersimpan di tabel pesanan dan data supplier tidak ikut menempel di mana-mana. Semua informasi ditempatkan sesuai dengan tempatnya, lalu kemudian dihubungkan lewat ID. Inilah yang membuat struktur ini sudah memenuhi tri-normal form, karena setiap data disimpan secara terpisah sesuai fungsinya dan tidak ada lagi kolom yang bergantung lewat kolom lain. Semua sudah langsung terhubung ke kunci utamanya masing-masing, jadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BCNF. BCNF merupakan bentuk normalisasi yang lebih ketat dibandingkan tri-normal form. Artinya, aturan dalam BCNF lebih tegas untuk memastikan tidak ada ketergantungan yang bermasalah dalam tabel. Syarat utama BCNF adalah tabel harus sudah memenuhi 3NF. Dan setiap kolom yang menentukan kolom lain harus merupakan kunci utama. Jadi, kalau masih ada kolom biasa yang bisa menentukan kolom lain, maka tabel tersebut belum memenuhi standar BCNF. Nah, pada contoh ini, awalnya terdapat tabel yang berisi course dan instruktur. Namun, ternyata setiap instruktur juga memiliki room masing-masing. Nah, masalahnya, room ini sebenarnya tidak bergantung pada course, tetapi pada instruktur. Artinya, terjadi ketergantungan yang tidak tepat. Nah, untuk memperbaikinya, tabel dipecah menjadi dua, yaitu tabel course yang berisi course dan instruktur, tabel instruktur room yang berisi instruktur dan room. Dengan pemisah ini, setiap data sudah bergantung pada kunci utamanya masing-masing, dan tidak ada ketergantungan yang menyimpang. Sehingga struktur ini sudah memenuhi aturan BCNF dan menjadi lebih rapi serta konsisten. Baik, sebelum mengakhiri presentasi, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Nah, dapat kita pahami bahwa normalisasi merupakan proses yang sangat penting dalam penyusunan database. Dengan normalisasi, struktur tabel menjadi lebih rapi, efisien, dan minim kesalahan. Data yang awalnya itu berpotensi duplikat atau tidak konsisten, itu dipecah menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan berdasarkan aturan tertentu, mulai dari first normal form, second normal form, hingga third normal form. Dengan begitu, database tidak akan menjadi berantakan, penggunaan penyimpanan menjadi lebih hemat, dan data yang dihasilkan juga lebih akurat serta dapat diandalkan dalam sebuah sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.